Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Mahmud Lubis dengan NIM 2120347. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari pembelajaran metodologi Islam sebagai tugas ujian tengah semester. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ialah agama. Agama ialah suatu kepercayaan atau suatu sistem kepercayaan yang dianut oleh banyak orang, yang mana di dalam agama tersebut, yang mana di dalamnya diatur tentang bagaimana cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta diatur juga bagaimana cara berhubungan antara makhluk dengan Tuhannya, diatur bagaimana hubungan antara makhluk dengan makhluk dan makhluk dengan ciptaan Tuhan. Lalu fungsi dari agama ialah sebagai pedoman hidup bagi seseorang dalam hidupnya. Lalu fungsi agama lainnya ialah sebagai tempat bersandar atau tempat titik balik dari seseorang apabila terjadi dalam hidupnya sebuah permasalahan atau sebuah penderitaan, maka agama adalah tempat kembalinya bagi mereka. Fungsi utama dari agama ialah sebagai pedoman hidup dalam menjalani hidup ini, karena hidup di dunia hanya fana, sementara. Bagaimana pedoman hidup tersebut membuat seseorang atau seorang individu itu mendapatkan kehidupan yang tenang, damai, dan tidak ada suatu keraguan di dalam dirinya apabila telah ada agama di dalam dirinya. Selanjutnya ialah Islam adalah agama yang benar. Islam adalah agama yang benar. Bisa kita lihat banyak bukti-bukti yang mengatakan Islam adalah agama yang benar. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya sesungguhnya aku telah ridhoi Islam adalah agama yang benar. Lalu apa bukti dari Islam itu adalah agama yang benar? Pertama, bisa kita lihat sebuah kejadian atau sebuah peristiwa di muka bumi ini, atau bisa dikatakan di luar negeri, yang mana kita dapatkan fenomena terbaginya antara laut dan air asin dengan air tawar. Sebagaimana dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya tidak kami satukan antara air laut dan air asin dengan air tawar. Namun di dalam Al-Quran juga dijelaskan di dalam satu wadah kami letakkan dua yang tak mungkin akan bersatu, yakni air tawar dan air asin. Maka bisa kita lihat fenomena itu terjadi di salah satu negara yang ada di bumi. Ada antara air laut dan air danau atau air tawar itu terbelah dua keadaannya. Lalu mengapa saya mengatakan Islam adalah agama yang benar? Di dalam Islam kita selalu diajarkan hal-hal yang mungkin tidak pernah terfikirkan oleh manusia. Bagaimana Islam mengatur semua apa-apa saja yang menjadi pokok-pokok dalam kehidupan. Dan dalam Islam pun banyak pelajaran atau ajaran-ajaran yang diajarkan belum terjadi tapi sudah digambarkan, baik itu di zaman dahulu, sekarang maupun ke depannya. Maka dari itu saya bisa mengatakan adalah Islam adalah agama yang benar, karena banyak bukti yang mengatakan bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Selanjutnya sumber-sumber pengambilan hukum dalam Islam. Yang pertama adalah Al-Quran.
Sumber yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran, sebelum kita membahas lebih dalam soal Al-Quran, Al-Quran ialah kalamullah al-munzili Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawatih. Apabila kita artikan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah itu adalah perkataan Allah yang diturunkan melalui perantaraan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana penurunannya itu secara mutawatir, secara langsung tanpa ada perantara di antara mereka keduanya. Lalu al-muta'abbadu bi tilawati, membacanya adalah berpahala, sebuah ibadah membaca Al-Quran. Jadi bisa disimpulkan Al-Quran itu adalah sebuah kalam Allah, sebuah firman Allah atau kumpulan firman Allah, perkataan-perkataan Allah yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraannya malaikat Jibril. Lalu diturunkan secara mutawatir tanpa ada perantara di antara keduanya. Setelah itu membacanya sangat beribadah. Lanjut, Al-Quran, mengapa Al-Quran menjadi hukum atau sumber hukum kita, sumber pengambilan hukum dalam Islam, ajaran Islam, yang mana Al-Quran adalah satu-satunya rujukan atau satu-satunya pedoman yang secara detail dan lengkap di dalamnya telah dijelaskan banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua adalah sunnah atau hadis. Hadis ialah hadis itu adalah ma'udifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari min qauli au fi'li au takrir au sifah. Itu baik dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sifatnya, dari tingkah lakunya atau keadaan beliau. Pokoknya hadis itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan, tingkah laku atau tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu telah menjadi sunnah atau hadis pengertiannya. Yang mana hadis ini adalah sumber kedua yang menjadi pokok kita dalam mengambil sebuah hukum. Apabila kita telah mengambil sebuah hukum di dalam Al-Quran dan kita masih pengen detail atau penjelasan, maka itulah fungsi hadis, yang mana menjelaskan, lebih terperinci apa yang tidak ada dalam Al-Quran, lalu dijelaskan kembali dalam Nabi. Contohnya saja untuk sholat. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat, bagaimana sholat itu. Yang hanya di Al-Quran hanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz zakah, laksanakanlah sholat lalu tunaikanlah zakat. Namun pada zaman dahulu, mungkin sampai saat sekarang ini, banyak orang yang ragu terhadap itu. Bagaimana sih sholat? Apa sih sholat? Lalu datanglah hadis, perkataan Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Berarti kata Rasulullah SAW, apabila solatlah kamu, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu telah melihatku solat. Lalu kesimpulan yang bisa kita dapat dari hadis tersebut ialah hadis itu adalah perkataan Nabi atau sabdanya Rasulullah SAW, yang mana sebagai sumber pokok kedua yang menjadi tolak ukur kita atau menjadi sebuah tambahan penjelasan dari apa yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Selanjutnya itu ada kias. Kias adalah suatu sumber hukum yang ditetapkan oleh para ulama-ulama, yang mana kias ini adalah hukum yang menyamakan
antara yang mana menyamakan antara satu masalah dengan satu perkara dengan perkara lainnya dengan syarat perkara tersebut sama dengan perkara yang kita temui di masa yang akan datang. Baik itu dari segi samanya, dari segi bentuk, dari kadarnya, atau dari bahaya, dari mudarat yang didapat. Contoh dari kias ini adalah seperti minum khamar. Khamar di zaman meminum tua atau meminum whisky atau minum vodka, minuman keras di zaman Rasulullah SAW atau di zamannya para sahabat-sahabat dulu, itu tidak ada yang namanya tua, atau mungkin tua ada, tapi namanya whisky, yang namanya narkoba, yang namanya vodka atau apa sejenisnya, itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Lalu para ulama, para sahabat bersepakat untuk membuat hukum baru, yang mana hukum tersebut menyamakan antara hukum yang telah ada dengan keadaan lingkungan saat sekarang itu atau kedepannya. Contohnya tadi di minuman keras. Di minuman keras itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW seperti yang saya sebutkan contohnya. Namun di zaman Rasulullah ada khamar. Berarti kita lihat kembali, khamar itu adalah hal-hal yang memabukkan. Apabila khamar itu memabukkan dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkannya, maka oleh karena itu persamaan dari hukum minuman keras atau narkoba atau apa sejenisnya itu disamakan dengan hukumnya khamar, yang mana hukumnya adalah memabukkan dan merugikan orang lain. Mungkin itu dengan kias. Selanjutnya ada ijma' ulama. Mohon maaf sebelumnya, sumber hukum Islam itu yang pertama adalah Al-Quran, itu hadis, baru ijma', baru kias. Ijma' ialah suatu hukum berdasarkan kumpulan ulama atau mufakat ulama, ittifaq ulama dari berbagai ulama, yang mana hukum tersebut bisa kita lihat dari ijma' ulama ialah ada imam 4 mazhab, yaitu ada Imam Malik, ada Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hanafi, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Disinilah kita lihat ijma' ulama, yang mana ittifaq ulama, kesepakatan ulama dalam mengambil suatu hukum. Contoh dari ittifaq ulama atau ijma' ulama adalah soal permasalahan tentang kunut. Misalnya kunut di waktu subuh, itu ulama bersepakat bahwasannya ada yang mengatakan ulama apabila tidak kunut di waktu subuh tidak masalah, dan ada juga ulama yang mengatakan harus kunut. Namun kembali kita melihat sumber kita sebelumnya, Al-Quran, itu tidak ada dijelaskan soal kunut. Lalu lihat kembali ke sumber kedua kita, hadis, di mana dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah kunut dan juga tidak pernah kunut. Jadi ijma ulama itu bersepakat untuk tidak melaksanakan kunut. Mungkin kesimpulan yang bisa kita tarik dari apa itu ijma ulama adalah kesepakatan ulama dari pengambilan suatu hukum syara, yang mana hukum itu belum pernah terjadi di zamannya Rasulullah atau di zamannya sahabat, lalu terjadi di zaman itu, dan ulama pun tidak menemukan itu dalam Al-Quran dan hadis, maka mereka bersepakat untuk mengambil suatu hukum, bisa melalui Al-Quran, bisa melalui hadis, atau bisa melalui kias. Mungkin itu tentang sumber pokok ajaran Islam. Selanjutnya ialah ijtihad. Ijtihad ialah suatu hukum atau kemampuan seseorang mengambil hukum syara
yang mana di dalam ijtihad tersebut kita mengeluarkan kemampuan kita, mengeluarkan pengetahuan kita dalam memutuskan atau dalam mengambil suatu hukum syarak yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah, belum pernah terjadi di zamannya sahabat atau para ulama, namun terjadi di zaman modern mungkin saat sekarang ini. Lalu terjadinya ijtihad. Lalu tujuan dari ijtihad atau fungsi dari ijtihad itu adalah menambah keimanan orang-orang yang belum terlalu paham akan agama, menambah kepercayaan mereka dalam agama Islam, supaya apa yang belum mereka ketahui dan di zaman Nabi belum terjadi, lalu dijelaskan, lalu disepakati di dalam ijtihad tersebut, maka hukum syarak tersebut dapat lebih paham orang yang bertanya tersebut atau orang-orang yang belum paham akan agama. Mungkin itu tentang fungsi ijtihad atau tujuannya dari ijtihad. Lalu selanjutnya adalah syarat berijtihad atau syarat menjadi seorang yang mengambil ijtihad atau mujtahid. Yaitu yang pertama, paham dengan Al-Quran. Yang kedua, paham dengan asbabun nuzul, paham bahasa Arab, baik itu dari segi nahwu, sharaf, tafsir, dan lain sebagainya. Selanjutnya paham ilmu hadis, paham ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, paham asbabul wurudnya, paham takhrij hadis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Islam itu karakteristik ajaran Islam. Karakteristik atau bagaimana karakter ajaran Islam itu adalah di dalam Islam itu tidak diajarkan yang namanya kekerasan dalam beragama. Yang mana Islam mengajarkan kedamaian, ketenangan jiwa. Lalu karakteristik ajaran Islam itu adanya toleransi dalam beragama, sebagaimana dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat terakhirnya, lakum dinukum waliyadin. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir dari surah Al-Kafirun, ayat 1 dari terakhir, yaitu untuk mula agamamu dan untukkulah agamaku. Di sana bisa kita lihat bahwasanya ada ajaran Islam yang boleh bertoleransi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, bermuamalah. Namun untuk urusan agama, Islam sangat tidak ada toleransi dalam beragama. Karena agama adalah soal keyakinan antara kita dengan Tuhan kita. Jadi tidak ada toleransi dalam beragama khusus untuk masalah keyakinan. Namun toleransi dalam bermuamalah antara individu dengan individu lain, atau antara jual beli atau pinjam meminjam dan lain sebagainya, itu ada toleransi. Selanjutnya, Islam itu adalah agama yang adil. Bagaimana kita melihat agama yang adil dalam Islam? Itu bisa kita lihat bagaimana Allah SWT mengatur manusia, mengatur makhluknya dengan seadil-adilnya. Bagaimana Allah SWT mengatur agama Islam, di balik agama itu mengatur makhluknya menjadi adil. Contoh seperti pergantian antara adanya di dalam Islam itu solat. Solat contohnya adalah solat, yang mana Islam mengajarkan kita untuk solat. Aqimus shalah, melaksanakan solat. Apabila kamu melaksanakan solat, Islam memberikan toleransi atau memberikan sebuah ruksah, yang mana ruksah tersebut bisa disebut dengan keadilan.
adil dalam Islam. Apabila kamu tidak sanggup melaksanakan sholat berdiri, Allah beri keringanan yaitu dengan cara duduk. Apabila kamu tidak sanggup duduk, ya terlentang atau berbaring. Apabila kamu tidak sanggup untuk berbaring, kamu hanya bisa mengedipkan mata. Itu adalah keringanan yang diberikan oleh agama. Yang mana Allah itu adil. Ajaran Islam itu adil dalam ajarannya, dalam agama Islam tersebut. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala membuat adanya alam akhirat, yang mana alam akhirat itu bentuk wujud adilnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang berbuat salah, berbuat dosa di muka bumi semasa hidupnya, Allah berikan hukuman yang setimpal dengannya, itu adalah neraka. Dan Allah berikan kepada orang-orang yang selalu dalam hidupnya beramal soleh, membantu orang lain, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, berdiri pada jalan yang benar, istiqamah, maka Allah berikan mereka reward atau sebuah hadiah, sebuah penghargaan kepada orang-orang tersebut, yaitunya surga. Maka dari itu, itulah bentuk adilnya Islam yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Islam bukan agama, bukan budaya, atau Islam bukanlah agama buatan. Islam itu adalah agama samawi atau agama yang dari langit. Maksudnya ialah Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pokok ajarannya, yang mana di dalam Islam itu sangat sempurna, baik itu dari segi kehidupan telah diatur, baik itu dari beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu cara bergaul dengan sesama manusia, baik itu cara bergaul dengan makhluknya atau dengan ciptaannya Tuhan lainnya. Islam itu adalah agama yang benar, bukan agama yang dibuat-buat oleh tangannya manusia, bukan agama yang berdasarkan budaya. Namun Islam adalah agama yang ada karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dari tangannya Nabi Muhammad, bukan dari tangannya para nabi-nabi, bukan sebuah hasil pemikiran, bukan hasil sebuah hawa nafsu, bukan hasil sebuah budaya di zaman Nabi, tapi adalah Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, tanpa adanya di dalamnya paksaan, tanpa adanya di dalamnya sebuah kekeliruan dalam agama Islam tersebut. Lanjut.